Pernahkah kamu membayangkan kesederhanaan dan ketulusanmu saat bekerja di malam hari justru menyeretmu ke dalam pusaran kehangatan dua wanita anggun yang sama-sama merindukan kasih sayang sejati? Namaku Rizky. Usiaku 21 tahun. Aku adalah seorang pemuda sederhana yang bekerja sebagai petugas administrasi malam di sebuah rumah sakit swasta elit di pusat kota. Pekerjaanku berurusan dengan tumpukan berkas rekam medis, merapikan data pasien, dan memastikan operasional ruang pendaftaran tetap berjalan lancar hingga subuh. Di saat orang lain tertidur lelap, aku harus mengalahkan kantuk demi mengumpulkan rupiah untuk membantu pengobatan ibuku di kampung. Semua berubah pada suatu malam, Rabu, yang dingin sekitar pukul 2 pagi. Saat aku sedang mengantar berkas rekam medis ke koridor lantai 3 yang sepi, aku melihat lampu di dalam ruang kerja dokter spesialis masih menyala. Dari balik pintu kaca yang sedikit terbuka, terlihat seorang wanita anggun, berparas cantik, berusia sekitar 38 tahun, sedang menyandarkan dahinya di atas meja kerja yang dipenuhi laporan medis. Wanita itu adalah Dr. Clara, seorang dokter spesialis bedah yang terkenal sangat tegas, disiplin, dan dingin kepada staf hospital. Namun malam itu, wajah cantiknya memancarkan keletihan yang teramat sangat, serta bayangan kesepian yang tersembunyi rapat di balik jas putih dokternya yang rapi. Saat aku mengetuk pintu pelan untuk menyerahkan lembar rekam medis, ia tersentak kaget. Di samping laptopnya, cangkir kopi yang ia seduh sudah dingin terabaikan. Malam, Dok, maaf, mengganggu waktunya. Ini berkas rekam medis pasien besok pagi. Dokter kelihatan pucat sekali. Mau saya ambilkan air hangat atau teh manis? Tanyaku tulus dan bersahaja. Dokter Clara menatapku diam sejenak. Sorot matanya yang biasanya tajam perlahan mengendur, dan sebuah senyum manis terukir tipis di bibirnya. Terima kasih ya, Rizky, kamu perhatian sekali. Tolong ambilkan ya. Kepala saya memang agak pusing setelah operasi maraton, ucapnya dengan suara serak yang terasa begitu lembut di telingaku. Sejak malam itu, Dr. Clara sering sengaja melewatkan jam istirahatnya di ruang kerja. Setiap kali aku datang membawakan minuman hangat atau merapikan berkas, ia selalu memintaku duduk sebentar untuk menemani berbincang. Di balik kesuksesan kariernya yang cemerlang, Dr. Clara menyimpan duka mendalam. Pernikahan bahagianya kandas beberapa tahun lalu karena mantan suaminya memilih wanita lain. Ia merasa lelah, harus selalu tampil sempurna dan kuat di hadapan semua orang. Di sisi lain, kehidupan di luar tempat kerjaku juga menyimpan dinamika tersendiri. Di area tempat tinggal rumah kontrakanku, ada Mbah Ririn, seorang janda muda berumur 35 tahun pemilik toko bunga yang tinggal tepat di sebelah kamarku. Mbak Ririn memiliki paras yang manis, bertubuh padat berisi, selalu tampil bersih, wangi, serta sangat perhatian padaku. Ia sering membawakanku bekal makanan hangat sebelum aku berangkat kerja shift malam. Hingga pada suatu malam minggu, hujan angin yang sangat deras mengguyur kota. Suara petir bersahut-sahutan, diikuti pemadaman listrik total di seluruh area pemukiman. Mbak Ririn yang sangat takut akan kegelapan, mendatangi kamar kontrakanku sambil membawa sebatang lilin kecil. Night gown satin tipis berwarna merah muda yang dikenakannya membingkai indah bentuk tubuhnya yang terawat. Rizky, Mbak takut banget sendirian di rumah. Boleh Mbak numpang duduk di sini sampai lampunya menyala? Bisiknya pelan dengan nada bergetar. Aku mengajaknya duduk di sampingku di atas kasur busa yang sederhana. Aroma harum wangi bunga mawar dari tubuhnya bercampur dengan embun hujan di luar, perlahan membakar suasana kamar yang sempit menjadi sangat hangat dan intens. Tanpa ragu, Mbak Ririn merapatkan tubuhnya ke pelukanku, lalu membimbing jemaliku menjelajahi kehangatan tubuhnya yang tersembunyi di balik kain satin. Rizky, kamu
tahu nggak, Mbak sudah lama banget merasa hampa dan butuh sosok pria yang tulus untuk menemani Mbak seperti ini. Desanya pasrah di dekat telingaku. Malam itu, di bawah keremangan cahaya lilin yang miliak-liuk dan deru hujan di luar, Mbak Lirin membukakan pintu rahasia kenikmatan dunia dewasa bagiku untuk pertama kalinya. Desahan manja, sentuhan lembut, serta pusaran kehangatan mengiringi gejolak perasaan kami berdua hingga batas malam tak lagi terasa. Namun, pusaran takdir tak berhenti di sana. Keesokan harinya di rumah sakit, Dokter Clara memintaku membantunya membawakan berkas-berkas jurnal medis yang berat ke dalam ruang kerja pribadinya yang sepi saat pintu ruang kerja yang kedap. Suara itu telah terkunci rapat dan wangi parfum mahal. Dokter Clara memenuhi ruangan. Sang dokter cantik menatapku dengan sorot mata yang penuh dahaga akan perhatian dan kasih sayang. Ia melepas kacamata bacanya, menyandarkan tubuh bahagianya di meja kerja kayu besar, lalu menatapku dengan kepasrahan yang mendalam. Rizky, saya bisa menyembuhkan ratusan pasien setiap hari. Tapi saya tidak pernah bisa menyembuhkan rasa sepi di hati saya sendiri. Setiap kali pulang, rumah besar itu terasa sangat dingin dan hampa. Curhatnya lirih dengan mata berkaca-kaca. Dokter, tidak hampa. Dokter adalah wanita yang sangat luar biasa dan berharga, balasku jujur sambil memegang tangannya yang halus namun terasa dingin. Pengakuan, tulusku meluluhkan seluruh tembok pertahanan dan gengsi sang dokter berpendidikan tinggi tersebut. Dokter Clara menarik napas panjang, lalu melingkarkan tangannya di leherku. Malam itu, di ruang kerja dokter yang remang-remang, sang dokter cantik menyerahkan seluruh kerapuhan dan keindahan tubuhnya ke dalam pelukanku. Ketulusan hati dan sentuhan hangat membuat kami berdua tenggelam dalam lautan kehangatan yang tak terbayangkan sebelumnya. Kini, aku si petugas administrasi malam sederhana, tak pernah menyangka bahwa perhatian kecil dan sikap jujurku telah mengubah perjalanan hidupku selamanya terjebak bahagia di antara dua kehangatan wanita anggun yang sama-sama merindukan ketulusan cinta sejati.